Siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf, saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah, dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh. Goblok. Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahira, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater, yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu, lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra, lalu jawabnya. Ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita, ini orang yang cerita. Apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetora apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan? Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kaulan. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan Bareskrim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke Bareskrim lah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan Pak kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah.
Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan, ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alifnya mim kan, lam namanya digandeng, ha, mim misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, langkah nggak ada iyahnya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada iyahnya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Ayo sudah, ya sob. Ya ini kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kubro di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kita sudah dengarkan bersama, inilah yang sedang digoreng-goreng oleh beberapa muslim ya, yang tentu saja tidak suka dengan Kiai Haji Buya Sakur ya, karena memang beliau selama ceramah-ceramah itu ya cukup nasionalis dan juga sangat toleransi, memberikan pemahaman-pemahaman soal agama yang sangat-sangat mengejutkan hati dan juga merangkul ya semua umat beragama tanpa harus ada yang menghakimi, yang terus berkata kafir gitu ya, neraka begitu. Bahkan juga sangat kritis soal wahyu yang diterima oleh nabinya. Dan teman-teman sekalian, tentu hal ini wajar-wajar saja ya. Bukan berarti karena dia udah meninggalkan Islam ya menurut saya. Tetapi karena dia pemikirannya kritis gitu. Apa iya gitu ya, yang selalu dikatakan orang-orang seperti Ustadz Ahmad Kainama. Dia katakan bahwa nabinya itu buta huruf, dia tidak bisa membaca tulis begitu. Apakah itu benar atau justru sebaliknya? Ya, jadi Kiai Haji Buya Sakur ini kan sangat kritis, berbeda dengan Ustadz Ahmad Kainama dan yang lain-lainnya begitu ya, Ustadz Ipung Atria juga yang justru mengutip-ngutip Alkitab dengan berkata bahwa Yesaya 29 ayat 12 itu adalah untuk Nabi Muhammad, bukti bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, biarlah lewat pencerahan yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Sakur boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.